Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia dengan tema unsur-unsur teks berita. Yang akan dibahas nanti tentang teks berita di daerah Lembar, Nusa Tenggara Barat, ya, yang diasuh oleh Ibu Sewati MPD. Adapun teks berita yaitu teks yang memaparkan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual dan terkini. Teks berita biasanya disampaikan melalui media cetak, disiarkan lewat radio atau televisi, dan bisa diunggah melalui media online. Tujuan teks berita yaitu sebagai penyampai pesan komunikatif yang berarti untuk memberikan berita atau informasi kepada pembaca, penonton, dan pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, yang penting, dan layak untuk diberikan kepada khalayak umum. Adapun ciri-ciri teks berita ada 6, antara lain 1. Faktual, 2. Aktual, 3. Unik, 4. Menarik, 5. Objektif, 6. Bahasa baku. Adapun unsur-unsur berita dapat disingkat dengan 5W1H atau yang dikenal dengan adiksimba. Antara lain 1. What yang artinya apa. Yang kedua when artinya kapan. Yang ketiga where yang artinya di mana. Yang nomor 4 why artinya mengapa. Nomor 5 who artinya siapa. 6 how artinya bagaimana. Nah, itu tadi unsur-unsur berita. Sekarang salah satu teman kalian untuk membacakan teks berita. Silakan. Dengarkan berita berikut dengan baik. 10 hari menjelang Lebaran, pada hari Sabtu tanggal 5 November 2020, pelabuhan penyeberangan Lembar, Nusa Tenggara Barat mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang-barang bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk yang membawa bahan non-sembako pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Oktober 2020. Penumpukan truk seperti di Pelabuhan Lembar menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi dari dermaga 1 hingga dermaga 4. Antrian tersebut masih batas normal. Antrian belum membludak keluar areal parkir pelabuhan. Sekian berita yang kami sampaikan. Yalah anak-anak, tadi sudah disampaikan berita oleh salah satu teman kalian. Sekarang tugas kalian yang sudah membentuk ada 6 kelompok, maka masing-masing kelompok
Ada 3 hal pokok yang harus dikerjakan. Yang pertama, berdiskusi dengan teman-temanmu apa yang disampaikan dalam berita tadi. Yang kedua, buatkan sesuai dengan unsur-unsur berita 5W plus 1H. Yang ketiga, laporkan hasil di depan kelompok dan kelompok yang lain menanggapinya. Sudah paham anak-anak? Sekarang kelompok berapa yang sudah membuat pertanyaan dari unsur berita? Yang pertama, what? Itu ya. Oh ya Bu, kelompok 2 itu Bu mewakili. Oh ya, silakan. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang ada di teks berita. Ada 5 unsur. 1 what? Berarti peristiwa apa ya yang terjadi? 2, Bu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Where? Di manakah peristiwa itu terjadi? Why? Mengapa peristiwa itu terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Wow, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Oh iya, terima kasih kelompok 2 sudah bagus menyampaikan unsur-unsur berita dari 6 pertanyaan tadi ya. Terima kasih kami ucapkan. Ya. Sekarang yang kelompok lain menjawab dari pertanyaan tadi. Ya. Oh ya, kelompok 5 akan menjawabnya. Silakan maju. Ya. Silakan. Jawaban dari 6 unsur tadi. 1, padatnya pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, truk-truk pengangkut barang non sembako. Yang ketiga, di pelabuhan penyeberangan Lembar NTB. 4, adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 22 sampai 25 Oktober 2020. Kelima, 10 hari menjelang Lebaran pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2020. Yang keenam, proses tersebut menyebabkan terjadinya antrian truk di pintu masuk kapal. Alhamdulillah kelompok 5 sudah menyampaikan jawabannya. Terima kasih kepada semua kelompok yang maju ya atau menyajikan, dan yang lain nanti bisa menanggapi dengan baik. Waktu sudah selesai dan kami cukupi sekian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.